Learning Partners. Baru-baru ini viral aksi seorang pawang hujan namanya Mbak Rara di sirkuit Mandalika, sirkuit kebanggaan Indonesia yang baru saja diresmikan. Dan tentu saja viralnya Mbak Rara ini menuai banyak sekali pro dan kontra. Kita tentu tidak akan masuk ke dalam polemik itu. Yang menarik untuk kita angkat kali ini adalah di sebuah sosial media ada orang yang membandingkan gajinya Mbak Rara dengan seorang pilot, dengan manajer kepala cabang bank, dan dengan banyak profesi lainnya. Nah, buat saya ini menarik. Jangan-jangan Anda juga sedang membandingkan diri Anda dengan gajinya Mbak Rara, ya. Lalu bersiap untuk resign, pindah profesi menjadi pawang hujan. Tapi sebelum itu Anda lakukan, wajar nggak sih kita membandingkan gaji dengan orang lain? Nah, sebetulnya dalam teori compensation and benefit atau reward system, kita mengenal istilah internal equity dan external equity. Dalam teori internal equity ini, kita memahami bahwa sebetulnya semua orang pada dasarnya selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Orang lain di sini disebut dalam teori itu sebagai reference person. Reference person adalah orang yang kira-kira dianggap sepantar untuk dibandingkan. Jadi sebetulnya kita semua ini wajar selalu dalam diri kita kadang-kadang mencoba membandingkan kita dengan orang lain. Nah, orang lain tentu yang sepantar untuk kita perbandingkan begitu. Nah, apa yang dibandingkan? Menurut teori internal equity ini yang dibandingkan adalah outcome per input kita dengan outcome per input dari reference person tadi. Outcome di sini adalah segala sesuatu yang kita peroleh, yang kita rasakan manfaatnya pada saat kita bergabung dengan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Jadi misalnya gaji, fasilitas, tunjangan, rasa bangga, ya, kemudian lingkungan kerja yang mendukung dan lain-lainnya. Itu semua dibagi dengan input yang saya bawa. Input yang saya bawa itu bisa ijazah saya atau kualifikasi saya, kompetensi saya, etos kerja saya, perilaku saya, dan lain-lain. Nah, ini saya coba bandingkan dengan reference person. Apa yang dia bawa dan kemudian apa yang dia terima. Bila saja outcome per input saya lebih tinggi dari reference person, biasanya saya diam aja. Saya anggap saya beruntung begitu. Jadi yang saya terima ini lebih besar dibandingkan dengan reference person, saya biasanya tenang-tenang saja. Bahkan kalaupun sama, saya menganggap perusahaan ini adil, ya, oke-oke saja gitu. Persoalan baru muncul biasanya kalau outcome per input yang saya rasakan lebih kecil dari outcome per input dari reference person saya. Reference person sekali lagi orang yang saya anggap sepantar untuk saya perbandingkan. Nah, apa yang terjadi kalau saya merasa, ya, sekali lagi ini merasa outcome per input saya lebih kecil daripada outcome per input dari reference person saya. Biasanya saya ingin melakukan adjustment. Adjustment yang pertama yang dilakukan orang biasanya apa? Mencoba menaikkan outcome-nya. Datang ke atasan. Pak, apakah saya bisa naik gaji? Atau apakah saya bisa dapat fasilitas ini? Atau apakah saya bisa dapat kemudahan untuk flexibility dan lain-lain? Agar saya merasa kembali seimbang dengan reference person saya tadi. Tetapi bila organisasi tidak merespons, ya, organisasi tidak bisa menaikkan outcome yang saya terima, respons berikutnya biasanya apa? Saya kurangin inputnya. Jadi kalau harus datang ke kantor jam 8, biasanya saya datang jam setengah 9. Ya, agar seimbang lagi dia, outcome per input tadi. Jika orang lembur sampai jam 12 malam, sampai jam 10 malam, saya kalau bisa sebelum maghrib saya udah pulang. Itu respons biasanya individu terhadap ketidakseimbangan antara outcome per input dengan outcome per input dari reference person. Nah, kalau itu pun belum
berhasil. Disinilah akan terjadi perbedaan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Orang-orang yang proaktif biasanya akan mencari jalannya sendiri. Jadi kalau memang di organisasi ini saya tidak diperlakukan dengan adil, maka saya akan cari tempat lain yang barangkali bisa memperlakukan saya secara adil. Itu biasanya orang-orang yang proaktif. Dia akan tetap bekerja dengan baik sampai dengan waktunya dia kemudian meninggalkan organisasi itu. Tetapi orang-orang yang reaktif biasanya kemudian akan menempatkan dirinya sebagai seorang victim. Wah, saya diperlakukan tidak adil. Lama-lama etos kerjanya turun. Lama-lama kemudian dia, yang penting dia tetap gajian, dia bisa ngobjek di tempat lain, dia bisa curi-curi waktu, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan disinilah kemudian terlihat perbedaan antara seorang profesional dengan seorang amatir. Nah, pertanyaannya, kalau tadi Anda membandingkan gaji saja, belum cukup untuk sampai kepada kesimpulan apakah Anda diperlakukan dengan adil atau tidak. Karena itu cobalah lihat aspek-aspek lain selain gaji di tempat Anda sekarang ini. Apakah Anda mendapat kesempatan belajar? Syukurin itu. Apakah Anda mendapatkan kesempatan untuk memperoleh insentif atau bonus kalau kinerja Anda baik? Nikmatin itu. Apakah Anda mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan mentor, leader yang bisa membantu Anda, mendukung Anda? Manfaatkan itu. Itu adalah value yang kadang-kadang lupa untuk kita hargain. Kita hanya bicara nominal gaji, kemudian dibandingkan dengan nominal lainnya. Saya kira itu cerita tentang perbandingan gaji yang saya lihat di sosial media yang menurut saya perlu saya angkat, bahwa jangan sampai kita terjebak hanya membandingkan satu variabel kompensasi dengan satu variabel kompensasi di tempat lain, kemudian kita buru-buru mengambil kesimpulannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Running Partners.